wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langka Padane dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda semuanya pada program Gelora Cinta Rasul. Gelora Cinta Rasul adalah sebuah program yang akan hadir menemani pemirsa RCTV selama bulan suci Ramadan. Gelora Cinta Rasul akan mengupas tentang bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah contoh dan suri teladan yang baik bagi kita semuanya. Pemirsa RCTV, kali ini Gelora Cinta Rasul hadir di Masjid Baitur Rohim bersama dengan anak-anak TPQ dan MDTA Baitur Rohim. Mana tepuk tangannya anak-anak TPA dan MDTA Baitur Rohim. Luar biasa pemirsa, sudah hadir juga bersama saya ini ada bapak-bapak yang hebat, istimewa saya hari ini ditemani banyak orang-orang hebat di samping saya nih ya, luar biasa ya. Dan juga pada kali ini Gelora Cinta Rasul hadir di Perum Bumi Arum Sari di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun ya, Kabupaten Cirebon tepatnya ya Pak ya. Oke. Dan sudah hadir bersama saya ada Bapak Haji Amsarudin, Bacalek Dapil 4. Tepuk tangannya untuk Pak Haji Amsarudin. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Amsarudin, kita kalau bicara Bacalek Gelora Dapil 4 itu daerahnya mana aja sih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Dapil 4 itu meliputi Kecamatan Talun, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Tengah Tani, Kecamatan Suranegala, dan Kecamatan Kepetakan. Ada 6 kecamatan. Ada 6 kecamatan masuk pada Dapil 4 ya Pak ya. Dapil 4 ya, nah, oke. betul. Sejauh ini Pak, kita mau menyambut Pesta Demokrasi 2024. Sudah apa saja yang diupayakan oleh Pak Amsarudin untuk Dapil 4 nih Pak? Ya, yang pertama ya kita siapkan semua kekuatan yang kita punyai ya. Yang pertama ya mungkin kita harus sehat untuk melakukan kegiatan-kegiatan karena waktunya cukup panjang sampai dengan Februari 2024. Maka ya kita mempersiapkan sedini mungkin ya, terutama kesehatan kita ya. Itu Mbak. Oke ya Pak ya, jadi kita masih ada waktu beberapa bulan ke depan sampai dengan Februari 2024 untuk persiapan. Tapi yang pasti tadi ya Pak ya, pasti akan ada perjuangan, ada doa juga nih dari orang-orang hebat ini ya Pak ya. Oke Pak Amsarudin, mudah-mudahan di tahun 2024 nanti Februari semua yang menjadi cita-cita Bapak tercapai ya Pak ya. Amin, untuk amin. menggelorakan Dapil 4 ya Pak ya. Amin. Siap Pak ya? Siap. Siap, oke. Oke pemirsa, tepuk tangannya untuk Pak Amsarudin. Baik pemirsa, dan hadir juga ini ada Ketua DKM dari Masjid Baitur Rohim, yaitu Bapak Dr. Haji Haris Munandar. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu Pak ya Pak Haji ya. Semangat Semangat bulan suci Ramadan terus ya. ini, ya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh Iya. Pak Haris disapa dulu pemirsa RCTV-nya Pak. Oke. Pemirsa RCTV, oke. RCTV Langka Padane Pak. Oh iya. Langka Padane, oke. Pemirsa RCTV Langka Padane. Oke Pak Haris. Pak Haris, ini kita melihat Masjid Baitur Rohim ya Pak ya. Hadir juga di sini ada anak-anak TPQ dan juga MDTA Baitur Rohim. Ini biasanya dari usia berapa nih Pak anak-anak Pak? Nah ini ada 2 tahap dalam rangka pembinaan dalam bulan suci Ramadan ini. Yang pertama ini anak-anak tingkat dasar, semuanya umur tingkat sekolah dasar. Yang kedua ada tingkat remaja, hanya tingkat remaja ini usia pada tingkat sekolah menengah. Nah ini pada saat ini di siang hari ada tingkat dasar. Mereka anak-anakku yang soleh ini selalu dibina mencontoh apa yang menjadi sebuah idola kita Rasulullah SAW, menambah kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan. Itu di samping membaca Al-Quran juga ada
pelajaran agama yang lainnya, ada pelajaran fikih, ada pelajaran juga hadis, ada juga membaca sholawat dan lain-lain sebagainya dalam rangka menguatkan untuk menggiring, membina anak-anak supaya cinta kepada ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua itu pada remaja, itu pada ba'da maghrib sampai dengan sholat isya dan berjamaah taraweh dan dilanjutkan dengan tadarusan Al-Quran. Ini anak-anak remaja beserta bapak dan ibu-ibu juga. Nah ini semuanya adalah dalam rangka untuk memperkuat cinta kepada ajaran Rasulullah SAW. Oke, betul. Jadi ini ada 2 tahap ya Pak ya. Tadi ada anak-anak yang usia SD itu dilakukan di sore hari, siang menjelang sore sampai dengan berbuka puasa ya Pak ya. Sampai menjelang buka puasa. Mereka berbuka puasanya di masjid atau di rumah masing-masing Pak biasanya? Ya, ini ada 2. Kadang-kadang ya yang anak-anak yang masih kecil biasa dijemput sama orang tuanya di rumah. Betul. Tapi yang sudah agak besar biasa berjamaah. Berjamaah dipimpin ya. oleh Pak Ustadznya dan sholat berjamaah maghrib. Nah baru dilanjut mereka itu berbuka di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Ya, Jadi artinya betul. pada saat membatalkan puasa di awal mereka Berjamaah. bersama-sama ya Pak ya. Betul. Oh, luar biasa ini ya. Ini Iya, ini iya. ini banyak yang harus dicontoh dan banyak yang harus digali juga Betul, agar pemirsa iya. tahu juga ya. Tapi setelah jeda berikut ini ya Pak ya. Iya, iya. Oke. Iya, oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul. Baik pemirsa, masih bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul di Masjid Baitur Rahim. Ini luar biasa ya. Ada Pak Haris nih yang mengkoordinir Masjid Baitur Rahim selaku Ketua DKM ya Pak ya. Ya, betul, Ini luar biasa sekali Pak. Amin, Mudah-mudahan amin. ini menjadi amal baik ya Pak ya. Amin, amin, Oke. amin, Allah. Tadi Pak, kalau kita bicara Ya. kegiatan anak-anak yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Betul, Tadi betul. ada buka bersama ya Pak ya. Betul, Nah betul, itu seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak buka bersamanya Pak? Nah, mereka dicoba dididik untuk bersodakoh sama orang tuanya, dibekali membawa makanan apa adanya. Oke. Kemudian dikumpulkan, begitu waktu sudah masuk, Pak Ustadz akan memimpin doa bersama. Kemudian berbuka puasa bersama, berdoa, dilanjutkan kepada sholat maghrib berjamaah. Oke. Itu ada yang siang. Itu. Oke, jadi ada acara yang namanya mungkin iftar jama'i bersama-sama ya Pak Iya, ya di betul. sini setelah sholat maghrib baru mereka pulang untuk melaksanakan buka makan beratnya di rumah iya, ya. dengan keluarganya. Oke, Gitu, dengan betul, keluarganya iya, gitu iya, ya. Betul. Betul ya. Nah itu Pak, tadi Iya. kita kalau bicara anak-anak, mungkin yang remajanya kegiatannya selain tadarusan apa lagi Pak? Nah, anak-anak remaja nih di samping kegiatan rutin yang biasa menjadi program di masjid kita ini tadarusan, juga ada latihan-latihan lain seperti ada hadroh, sholawatan, kemudian juga mereka dilanjutkan ada untuk pembacaan ayat Al-Quran yang memiliki potensi-potensi untuk suaranya bagus. Nah ini untuk dilatih membaca Al-Quran secara tartil dan dipersiapkan besok itu akan menjadi imam mereka itu. Jadi Oke, supaya betul. fasih pembacaan ayat Al-Qurannya. Ini yang sudah remaja dalam rangka mempersiapkan. Nah ini yang tua ini kan akan pensiun nantinya akan. Betul, Nah betul, ini Pak. harus dipersiapkan generasi ini. Generasi yang cinta Al-Quran. Gitu. Oke, luar Nah, biasa iya, ya. remaja Baitur Rahim cinta Al-Quran. Remaja Baitur Rahim cinta Al-Quran. Tepuk tangannya untuk remaja Baitur Rahim. Ya ini luar biasa ya. Sedini mungkin Pak Haris mencoba untuk membumikan Al-Quran, menanamkan Al-Quran kepada anak-anak di usia iya. dini ya Iya, Pak ya. betul. Bagaimana caranya mereka bisa Iya. mencintai Al-Quran sehingga perilaku mereka Betul. persis seperti Al-Quran contohkan, Nah, begitu itu, ya. betul, Nah ini betul. Pak, kalau kegiatan selama bulan suci Ramadan, Iya, iya. kalau kegiatan sehari-harinya Pak selain bulan suci Ramadan ini apa Pak anak-anak ini Pak? Ya. Nah anak-anak di samping kegiatan lain juga mereka itu
dibelajari dari sekarang sudah mencintai masjid. Jadi setelah mereka melakukan kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan kebersihan untuk masjid. Jadi mereka dari sekarang sudah mulai belajar bersih lahir dan batin. Bersih lahir dan batin. Oke, Kemudian ya. merasa bahwa masjid ini adalah merupakan satu tumpuan. Inilah merupakan tempat yang suci yang mesti kita harus lestarikan kebersihannya, ya dijaga, kemudian juga dimakmurkan jamaahnya, mesinnya dibersihkan. Nah tentu anak-anak kami juga terus diberikan dorongan semangat cinta masjid. Nah, dari sekarang sudah dikenalkan anak-anak kita ini adalah cinta masjid. Cinta masjid ya Pak ya. Jadi tempat lain selain mereka di rumah adalah di masjid ya Pak Iya, ya. Oke, betul, tempat betul. ternyaman mereka ya Pak ya. Iya, Betul. iya, iya. Nah ini Pak, Iya. dari tenaga pengajar sendiri dari mana aja nih Pak nih untuk anak-anak Pak? Untuk para pembinanya, Betul, ya tenaga para pengajarnya. pembina ini juga adalah alumni-alumni, termasuk juga mahasiswa saya. Alumni-alumni dari YIN itu mereka berkiprah dan mengabdikan diri dengan ikhlas tanpa pamrih apapun. Karena memang kami sudah membekali mereka untuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan agama. Nah ini para pengajar ini adalah alumni-alumni yang tangguh mental, semangatnya luar biasa. Tanpa ada hujan angin mereka ini untuk bisa hadir mendidik anak-anak kami di sini. Luar biasa ya, Ya, ini mudah-mudahan balasannya surga ya Pak Ya, ya. amin, Karena amin, tadi amin. ya ikhlas di sini, pengabdian Amin. di sini gitu Amin, kan. amin. Tidak ada angka yang diberikan ya Pak Betul, ya. sama sekali tidak ada, Sama Neng. sekali tidak Ya, ada tidak angka ada. yang diberikan ya. Amin, Artinya iya. yang memang mendedikasikan Iya. dirinya di sini untuk Betul. bisa mentransfer ilmunya itu Iya. benar-benar menjadi amal baik bagi mereka Amin, ya Pak amin. ya. Itulah. Oke, Ya. mungkin Pak Oke. Haris harapan ke depan apa nih Pak untuk anak-anak Iya. generasi yang Betul. hebat-hebat ini Pak, Iya. anak-anak yang soleh-soleha ini Pak. Amin, amin, amin ya. Untuk Harapannya apa, Pak? Harapan yang sangat didambakan tentunya termasuk harapan juga orang tua tadi adalah putra putri yang soleh. Nah ini Betul. putra putri yang soleh yang selalu terus mendoakan orang tuanya, mengabdi kepada orang tuanya, mengabdi kepada negara, mengabdi kepada agama, taat, cerdas, cerdik, terampil dan berakhlak yang mulia sesuai dengan tuntutan Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buistu liutammima makarimal akhlak. Pertama ditanamkan adalah akhlak. Cerdas, cermat, cerdik, cekatan, pandai, kemudian berakhlak mulia. Nah ini siap semuanya ya? Siap ya? Siap, tepuk tangannya untuk Pak Haris. Siap. Oke. Alhamdulillah, Rabbil Alhamdulillah, Alamin. Ini luar biasa. anak-anak kita ini Neng. Ya. Ya. Mudah-mudahan ya Pak Haris ya, harapan Pak Haris tadi Iya. menjadi kenyataan. Karena tadi ya Amin, amin, amin. dari doa Pak Haris juga, doa Amin. orang tua mereka juga menitipkan Amin. anak-anaknya di sini ya Pak ya untuk Betul, menimba amin. ilmu. Betul Nah sekali, ini Pak, amin. dari Iya. jumlah ini semakin sore semakin banyak kelihatannya nih ya Pak ya. Iya memang betul dari anak-anak kita ini dari mulai habis ba'da asar ini terus sampai menjelang maghrib. Ini sekitar kurang lebih 200. 200 anak luar biasa ya, Pak ya. Insya Allah nanti semakin sore semakin menambah dan terus didukung oleh ibu orang tuanya. Jadi selalu orang tuanya itu menunggu supaya melihat anaknya dan merasa mereka itu sangat gembira luar biasa anak-anaknya soleh itu. Itu Oke. mungkin harapan yang sangat didambakan sekali. Iya, ini luar biasa sekali pemirsa ya, Iya, bahwasanya nih Pak Haris selaku Ketua DKM telah membentuk sebuah kegiatan anak-anak Betul. di mana di luar sana anak-anak Iya, itu iya, biasa dengan gadget Pak. Iya, iya, Mereka iya, dekat dengan gadget, tapi di sini di Iya. Masjid Baitur Rohim ini Betul. Pak Haris bersama dengan rekan-rekannya Iya, membuat iya. kegiatan yang mereka melupakan gadget dan cinta Al-Quran. Tepuk tangan untuk Pak Haris dan Iya. rekan-rekannya. Alhamdulillah, Luar Rabbil biasa. Alamin. Iya. Pak Haris terima kasih, mudah-mudahan apa yang Sama-sama. disampaikan Bapak menjadi inspirasi untuk kita Amin, semuanya. amin, Untuk pemirsa amin. RCTV juga ya Pak ya. Amin, amin, Sehat ya. selalu ya Pak ya. Alhamdulillah sehat selalu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Gelora Cinta Rasul.
Baik pemirsa, masih bersama kami bersama dengan Gelora Cinta Rasul di Masjid Baitur Rahim. Ini tadi ya, Pak Haris selaku Ketua DKM sudah menyampaikan banyaknya kegiatan beserta harapan-harapannya Pak ya. Mudah-mudahan harapan yang besar tadi menjadi sebuah kenyataan. Impian dan juga harapan dari seorang tua, juga orang tua dari adik-adik juga menjadi kenyataan ya. Oke, terima kasih Pak Haris, mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya bulan suci Ramadan saja ya Pak ya. Betul Berlanjut sekali. seperti hari-hari biasanya. Betul, Lalu juga menjadi sebuah kebiasaan dan kontinuitas yang baik untuk Iya, anak-anak iya. di lingkungan Masjid Baitur Rahim. Betul sekali. Pak Haris sehat selalu Pak ya. Iya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya pemirsa akan kita dengarkan yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mujahidin. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Seperti yang ada di belakang ini tulisannya apa adik-adik? Gelora Cinta Rasul. RCTV Langka, ulangi lagi, RCTV Langka Padani. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat kekuatan melakukan ibadah puasa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Harapannya semoga kita semua dan seluruh pemirsa RCTV Langka Padani kepanjing umat Kanjeng Nabi Muhammad ingkang selamat fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya robbal alamin. Pemirsa RCTV Langka Padani yang saya hormati, para adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, iki bahasa campuran belah wong Cirebon. Mau kan banyak RCTP Langka Padani, berarti bahasa Cirebon. Ya bahasa Cirebon bae lah. Ya campuran bae ya. Ya barangkali ada yang Sunda ya, semoga mengerti aja. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, sebagai bukti gelora cinta kita kepada Nabi Muhammad, aktsiru min tilawatil Quran. Suruh memperbanyak membaca Al-Quran. Lebih-lebih di mana dibacanya? Kata Rasul, fi buyutikum. Dibaca di dalam rumah. Dibaca di dalam rumah. Iya, sekarang adik-adik masih belajar Al-Quran di masjid, Baitur Rahim, di DTA, di madrasah. Tapi ketika sudah bisa, Rasulullah menganjurkan membaca Al-Quran fi buyutikum, di dalam rumah kalian semua. Sebab apa? Fa innal baita la yaqra'u fihil Qur'an. Karena sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, kathratu syarruhu, banyak keburukannya, banyak kejelekannya. Jadi penghuni rumahnya banyak sekali kejelekannya. Anak dengan orang tua berantem, urusan. Menantu dengan menantu, urusan. Kathratu syarruhu, karena rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Qur'an. Wa yaqillu khairuhu, sedikit sekali kebaikannya. Tidak seperti orang-orang yang ahli ibadah di dalam rumah dibacakan Al-Quran. Al-Quran berapa juz adik-adik?
30 juz. Kalau satu hari 1 juz berarti 1 bulan khatam. 1 khataman Al-Quran dibaca di dalam rumah. Terus berdoa kepada Allah untuk kebaikan seluruh umat Nabi Muhammad, untuk kebaikan penghuni rumah dan orang yang membaca Al-Quran. Terus apalagi apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, yaitu wa yadhiqu ahluhu, rupek kangelan uripe wong kang nonggoni umahe lho, kangelan. Jadi umah kang ora diwacanang Al-Qur'an yaiku wa yadhiqu ahlu, rupek, paham li rupekku. Dek, susah tuh hidupnya itu. Ekonominya mentok. Semuanya serba kesusahan. Naudzubillah min dzalik. Jadi mari, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Mari kita memperbanyak membaca Al-Qur'an dan belajar membaca Al-Qur'an. Kiranya semoga penyampaian yang sangat singkat ini kita ambil kesimpulan, pemirsa RCTV yang dimuliakan oleh Allah. Mari kesempatan kita hidup di dunia ini, kita gemar membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, yang mana Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Semoga pengajian yang sangat singkat ini menjadikan kita semua dan semua pemirsa RCTV cinta kepada Al-Quran dan kelak nanti mendapat syafaat Al-Quran. Amin ya robbal amin. Mari kita ditutup dengan doa ya adik-adik ya, karena waktunya terbatas ya. Jadi ini sangat singkat, semoga bermanfaat bagi para jamaah yang hadir di Masjid Baitur Rahim dan para pemirsa RCTV dimanapun berada. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk menjadi orang yang ahli Al-Quran. Allahumma salli wa sallim ala wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhna maulana Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka kaffarata dzunub sirrihi wa jahrihi wa niyatihi wa qalbu bi qalbi. Allahumma tabil umurana ma'as syihati wal afiyah judu fi kulli lailatin wa daulatin wa ihsanuhu wa taqabbal du'aana bi barakati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa bi barakati syafaatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ahsyurna ma'al iman. Allahumma thabbisna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa RCTV dimanapun berada, kami apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang tidak bisa dimengerti, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mujahidin yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan tausiah singkat tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan juga pemirsa RCTV. Pemirsa, itulah tadi Gelora Cinta Rasul pada Masjid Baitur Rahim. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ibadah puasa telah mampu menumbuhkan perasaan kuat
akan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan tentu saja, ketika kita dekat dengan Allah, Allah juga pasti lebih dekat dengan kita. Maka pada saat itu, apakah yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya? Allah berfirman, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Maka aku akan mengabulkan setiap doa, setiap permintaan hamba-hambaku ketika mereka meminta. Ini rahasia lain yang akan kita dapatkan dari ibadah puasa ini. Bahwa puasa yang menumbuhkan kesadaran akan perasaan Allah bersama kita, mengawasi kita, dan kemudian kita menjadi merasa dekat dengan Allah, dan Allah juga dekat dengan kita. Maka ada satu rahasia tambahan, bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Saudaraku, tentu dalam kehidupan ini begitu banyak kebutuhan yang menjadi hajat kita sehari-hari. Dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Dari hal-hal yang mudah sampai kepada hal-hal yang sangat sulit. Dan seringkali kita tidak mampu memenuhi semua itu karena keterbatasan kita. Dan pada saat itulah kita membutuhkan doa. Kita membutuhkan pertolongan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku akan mengabulkan semua permohonan mereka ketika mereka meminta kepadaku. Saudaraku, mudah-mudahan dengan puasa di bulan suci Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang Allah angkat hijab ketika kita berdoa. Sehingga apapun yang kita minta kepada Allah akan senantiasa dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.